to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata Naomika itu, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya Bapak Ibu, saya yakin bahwa bagian ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Bagian yang barusan kita baca menceritakan mengenai kembalinya Naomi ke Betlehem. Kalau kita lihat kembali ke ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat di sana bahwa Naomi dan keluarganya pergi ke Moab karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di tanah Israel. Sehingga Naomi, suaminya Elimelek, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion pergi untuk tinggal di daerah Moab supaya hidup mereka terpelihara. Tetapi ketika mereka tinggal di sana, ada hal tak terduga yang terjadi. Naomi kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya, yaitu Elimelek. Tentunya ini peristiwa yang sangat tidak mudah bagi Naomi. Dia harus kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Tetapi Tuhan mengirimkan Rut untuk selalu bersama dengan Naomi. Meskipun suami daripada Rut sudah tidak ada, tetapi Rut tetap menemani ikut pulang dengan Naomi ke Betlehem. Diceritakan bahwa ketika mereka tiba di Betlehem, gemparlah seluruh orang-orang di sana. Melihat keadaan Naomi pada waktu itu yang pulang tanpa kedua anaknya dan suaminya, tentunya orang-orang pada kaget ya. Dia pulang dengan Rut tetapi kedua anaknya dan suaminya tidak ada. Ketika orang-orang memanggil dia Naomi, dia meminta mereka untuk memanggil dia Mara, artinya pahit atau kepahitan. Nah, nama ini menggambarkan keadaan Naomi pada waktu itu. Keadaan situasi yang tidak enak yang dialami oleh Naomi. Dia mengatakan bahwa mengapa kamu menyebut aku Naomi? Panggil aku Mara, sebab Tuhan telah memberikan segala peristiwa kepahitan dalam kehidupan saya. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Naomi ini membuat dia pasti sangat tidak mudah dalam menghadapi semua itu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Buktinya adalah Rut yang ikut bersama dengan Naomi. Walaupun dia ini adalah perempuan Moab, bukan perempuan orang Yahudi, Israel, tetapi dia mau ikut dengan Naomi.
Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dia katakan kepada Naomi bahwa bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Naomi harus kehilangan suaminya dan kedua anaknya. Kalau kita melihat Naomi dalam peristiwa ini, siapa yang akan memenuhi kebutuhannya? Suaminya sudah tidak ada dan juga kedua anaknya, tetapi Tuhan mengirimkan Rut. Kalau kita lihat di pasal 2, di situ Rut mulai bekerja. Peristiwa tidak enak yang dialami oleh Naomi ini mungkin juga kita alami hari ini. Kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak, dan peristiwa yang tidak enak itu mungkin membuat kita kecewa sama Tuhan. Kenapa saya harus mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup saya, padahal saya sudah setia mengikut Tuhan. Saya sudah setia dalam melakukan perintahnya, setia dalam melayani Tuhan. Tetapi kenapa masalah datang bertubi-tubi, peristiwa tidak enak yang saya harus alami di dalam kehidupan saya, mungkin membuat kita bertanya-tanya. Tetapi dari renungan ini kita belajar bahwa peristiwa apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu tidak membuat kita untuk meninggalkan Tuhan atau kecewa sama Tuhan, tetapi membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin percaya sama Dia. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal buruk untuk terjadi kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kalau hari ini kita mengalami peristiwa yang tidak enak, pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, kita mau melihat ada rencana Tuhan di balik semua itu. Kita mau melihat bahwa Tuhan senantiasa ada di balik semua itu. Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan mau menolong kita. Ketika kita mengalami semua itu, kita mau datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Hari ini kita mengalami pergumulan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Kita mau datang, kita mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu luar biasa yang akan menolong kita. Ketika kita mengalami semua itu, Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Satu hal yang pasti, kita tidak kecewa kepada Tuhan, tetapi kita mau semakin setia kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada-Nya. Kita ingat bahwa Naomi mengalami peristiwa yang sangat tidak enak. Dia harus kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini tidak mudah bagi Naomi. Mungkin kalau kita mengalami hal yang sama seperti Naomi juga tidak mudah. Tetapi satu jaminan yang Tuhan berikan, bahwa Dia akan senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat di keseluruhan dari kitab Rut ini, Tuhan membuat sebuah rencana yang begitu indah. Dari keturunannya dia ini lahirlah Mesias. Jadi kita percaya bahwa peristiwa buruk yang kita alami, yang tidak enak yang kita alami, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita, supaya kita semakin setia dan semakin percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi kita mau semakin percaya dan setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan persoalan kami tetap setia kepadamu. Kami tidak kecewa dengan Engkau. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Let it be a sweet, sweet